Kenapa pesantren? Oke, jadi disclaimer dulu, ini bukan bermaksud gua menjelekan instansi atau lembaga-lembaga lain yang berfokus berkontribusi di bidang pendidikan. Tapi di sini ya gua hanya sekedar sharing kepada kalian karena emang gue juga lulusan pondok. Jadi ya di zaman yang penuh dengan distraksi ini, zaman yang penuh dengan campur aduk antara kebaikan dengan keburukan, ya salah satunya tempat pendidikan hanya pesantren sih. Tapi ini terlepas dari plus minusnya ya, pasti semua lembaga pendidikan pasti ada plus minusnya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini gue hanya sekedar ya sharing aja cerita pengalaman gue di pesantren. Emang lembaga pendidikan pesantren tuh emang mengajar kita bukan hanya mentransfer ilmu antara kiai asatid kepada para santrinya, tapi mengajarkan kepada keteladanan. Jadi itu dipraktekkan dari mulai bangun tidur, buka mata, sampai tertidur kembali itu emang bener dipraktekkan gitu kan. Jadi gue pengalaman gue dulu nyantri 7 tahun gue nyantri tinggal di asrama. Nah itu para kiai itu, para asatid, para ustadz membangunkan santrinya jamnya sekitar mendekati waktu-waktu tahajud lah. Jadi kita di santri itu dilatih untuk sholat tahajud qiyamul lail meskipun dalam keadaan ya ada yang terpaksa, ya namanya masih santri baru-baru. Cuman kan itu sebagai bahan latihan pembelajaran supaya ya berdampak lah nanti ketika sudah lulus gitu kan. Meskipun nggak semua santri mempunyai sifat yang sama, namanya santri itu kan sama aja manusia ya. Cuman ya pesantren ini sebagai wadah gitu, wadah ya miniatur masyarakat sebelum berkontribusi dengan masyarakat sungguhan, terjun langsung ke masyarakat. Jadi pesantren ini sebagai miniatur wadah yang dimana kita tuh dilatih untuk ya menjaga ego kan, terus menyingkapi respon-respon orang yang berbagai suku. Karena namanya pesantren tuh nggak meski orangnya tuh sama semua, kan ada berbagai suku, dari orang Sumatera ada, pokoknya campuran lah. Kalau kayak ibarat sekolah negeri, sekolah MTS kan sekolahnya tuh masih kenal dunia luar lah kan, masih bisa bawa HP gitu kan, motoran. Cuman pesantren sini juga berinya lebih ke arah modern sih, meskipun ada yang salaf, cuman emang pesantren sih satu-satunya yang masih pendidikannya tuh berkontribusi di pendidikan karakter terlebih dahulu ya. Meskipun pesantren tuh jangan nolak modernisasi kan, ya harus menyesuaikan zaman, berkembangnya zaman, ya pendidikan juga harus disesuaikan. Jadi pengalaman di pesantren tuh ya dibangunin tahajud, setelah tahajud bangun qiyamul lail, habis itu salat subuh, setelah salat subuh murojaatul Quran. Itu terus tuh dari hari Senin sampai hari Ahad terus tuh, jadi dibimbing terus sama asatid kan, dilatih gitu dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Nah setelah itu ada juga pelajaran umumnya, ada kebersamaannya kan, makan bersama gitu sama teman ngeriung pakai nampan, ada yang pakai satu piring, ada yang makan berdua, ada yang pakai nampan besar, ada yang pakai digelar gitu kan, pakai kertas nasi. Jadi ya pesantren sih tempat satu-satunya bersamanya tuh ada lah. Nanti di next video gue akan membahas ya ada plus minusnya antara pendidikan konvensional dengan pendidikan pesantren. Oke, next.